Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam literasi. Perkenalkan, nama saya Rahma Widya Nurila, kelas 8A dari SMPN 1 Cimol. Di sini saya akan mereviewkan buku yang telah saya baca dari sekian bukunya yang berjudul Ayahku Bukan Pembohong, karya Tereli. Penerbitnya yaitu PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Novel ini menceritakan tentang seorang anak bernama Dam yang selalu didomingi oleh sang ayah. Sang ayah selalu menceritakan kisah perjalanan hidupnya yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya, itu sangat mustahil untuk dipercaya. Tapi saat Dam masih kecil, ia selalu mempercayai semua perkataan sang ayah. Saat masa SD, Dam selalu menjadi bahan bulian teman-temannya, terutama Jarjit selalu iri kepadanya karena selalu dipuji oleh guru-guru sekolah dan orang tua siswa yang lainnya. Ia ingin sekali melawan Jarjit dan teman-teman yang membuli lainnya. Tetapi ia teringat oleh kisah sang ayah ceritakan berjudul Suku Penguasa Angin yang mengatakan untuk tetap sabar dan tabah menghadapi sang lawan. Ia pun tetap sabar dibuli. Kesabarannya yaitu membuahkan hasil. Ia akhirnya berteman dan bersahabat dengan yang lain-lainnya, terutama Jarjit. Tahun berganti tahun, ia pun sudah asrama. Saat asrama, ia mulai meragukan kisah-kisah yang ayahnya ceritakan. Bahkan ia sudah mengatakan kepada ibu apakah itu benar atau tidak. Sang ibu menjawab, "Kamu akan tahu jawabannya suatu saat nanti." Nah, saat usia Dam 20 tahun, ia mulai berhenti mempercayai kisah sang ayah karena sang ayah lebih mementingkan raja tidur yang menjadi hakim adil daripada sang ibu yang terbaring kritis di rumah sakit. Saat dewasa, Dam menikah dengan teman SD-nya bernama Tani. Ia memiliki 2 anak yang selalu ayahnya ceritakan kisah-kisah masa lalu ia kepada anaknya. Ia tidak suka itu. Ia membenci ayahnya karena menceritakan kebohongan kepada anaknya. Ia pun meminta sang ayah untuk berhenti untuk menceritakan kisah-kisah kebohongan itu. Sang ayah tetap mengatakan bahwa kisah itu adalah nyata. Tapi Dam yang tersulut emosi mengatakan, "Ayah, berhentilah untuk berbohong." Sang ayah yang emosi pun mengatakan, "Dam, apakah kamu juga tidak suka ayah tinggal bersamamu?" Dam mengatakan, "Iya, aku tidak suka ayah tinggal bersama denganku, anak-anakku," dan mengatakan kisah kebohongan. Ayah Dam yang mendengar itu pun langsung pergi dari rumah dan pergi ke rumah yang bersama almarhum istrinya. Keesokan harinya, Dam mendapatkan telepon dari penjaga pemakam mengatakan bahwa ayahnya masuk rumah sakit karena ditemukan pingsan di sebelah makam sang istrinya. Dam yang mendengar kabar itu pun langsung pergi mengajak anak serta istrinya untuk mengunjungi sang ayah. Permintaan terakhir sang ayah yaitu ingin berbicara dengan Dam. Dam pun datang ke ruang ICU. Lalu mengatakan ia ingin bercerita satu kisah lagi kepada anaknya, berjudul Danau Parasupi. Dam yang mendengar kisah itu pun ia menyesal telah mengatakan ayahnya berbohong. Ia telat mengatakan itu karena sang ayah sudah meninggal. Saat dimakamkan, wali kota dan 2 sepak bola yang dulu sangat terkenal pun datang. Ia merasa itu sangat mustahil. Istrinya pun mendekapnya dan mengatakan, "Ayah tidak pernah berbohong, Dam. Semua yang ayah ceritakan itu adalah nyata." Dam yang mendengar itu pun nangis histeris di sebelah makam. Pemain sepak bola yang sering disebut sang kapten dan nomor 10 itu pun mengatakan, "Dam, aku telat menemukan ayahmu. Aku menemukan ayahmu setelah ayahmu meninggal. Yang ayahmu ceritakan selama ini adalah benar. Ia tidak pernah berbohong kepadamu. Ia berbohong pun itu demi dirimu." Hikmah yang saya ambil dari kisah ini yaitu, mau ayahmu berbohong demi apapun, tidak semuanya berbohong. Dan meskipun ayahmu berbohong, ia mengatakan itu untuk menyemangati dirimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.